Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya di subuh ini. Allah izinkan kita bersama-sama di tempat yang memuliakan kita ini. Masjid Al-Ittihad, salah satu dari rumah Allah yang menjadi salah satu tempat yang paling dicintai Allah. Ahabul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Kita pun datang di munasabah salat subuh yang disaksikan pula oleh para malaikat. Wa aqimus salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Setelah itu kita pun duduk pula di majelis yang alhamdulillah dan insyaallah dicari-cari oleh orang-orang saleh, khususnya para malaikat. Sehingga ketika mereka datang, Allah turunkan dan curahkan rahmat, tentram hati kita, kemudian dibangga-banggakan pula oleh Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan majelis-majelis ini juga menjadi salah satu penyebab syafaat sesama kaum muslimin dan mukminin di akhirat. Allah izinkan pula memberikan syafaat khususnya yang selalu hadir di majelis-majelis tazkirah dan nasihat. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Kita tak lalai pula untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berupaya untuk senantiasa mengikuti caranya dan tidak terpengaruh dan pedaya oleh cara-cara beragama selainnya. Karena syaitan sangat antusias menyesatkan.
Nabi dari dulu sudah mengingatkan bahwa kalau kalian nak selamat, jadilah ahli sunnahku. Dan bila kalian ingin aman, senantiasalah dengan Al-Quran. Seperti yang dipahami Nabi dan para sahabatnya yang akhirnya mengeluarkan masyarakat yang selamat. Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan selawat kita senantiasa lahir dari hati kita dan di akhirat berbuah syafaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang orang sakit juga, Pak. Yang sakit agak lama memang. Subhanallah. Nabi alaihissalatu wassalam, ia menjadikan momen-momen seperti itu momen-momen berharga, momen yang berguna dari semua sisi, bahkan dari sisi dakwah. Tidak jarang orang yang dijenguk oleh Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan hidayah, yarhamukallah, ketika dijenguk oleh Nabi dalam keadaan sakit. Bahkan saking perlunya, yarhamukallah, perlunya orang-orang yang non-muslim sendiri dijenguk oleh Nabi ketika sakitnya. Kita lihat bagaimana Nabi menjenguk pamannya atau menunggui pamannya Abu Talib di saat terakhir. Karena di waktu sehat belum juga siap karena banyak tipu daya dan muslihat dan merasa terikat dengan warisan nenek moyang. Mana tahu menjelang wafat mudah-mudahan itu sudah hilang. Tapi ternyata syaitan-syaitannya tetap hadir. Ya di saat-saat krusial seperti itu, di last time seperti itu, jadi setan manusia pun hadir. Ditambah setannya jin, ada hadir pula Haji Abu Jahal. Allah musta'an. Tambah dengan Haji Abdullah bin Abi Mu'aid. Jadi supaya mereka membisikkan kepadanya, al-targhabu an millati Abdul Muttalib. Ya, mau tak kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib? Sebab kalau kau tinggalkan agama Abdul Muttalib, berarti Abdul Muttalib salah. Mau tak menyalahkan ayah sendiri? Akan berat itu. Ya, menyalahkan orang tua sendiri. Belum lagi datuk di atasnya. Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim ibn Abdi Manaf. Abdi Manaf ibn Qusay. Qusay ibn Kilab dan seterusnya. Jadi bisik-bisik terus. Dihembus-hembus terus. Akhirnya Abu Talib tetap dengan agama nenek moyang. Tapi Nabi SAW sudah berupaya pula untuk membuat sebenarnya dia tenang. Wallahu a'lam, Allah menghendaki. Tapi di antara sebab terbesar dia tidak dapat hidayah adalah syaitan tadi yang tampil sebagai pembela kebenaran. Jadi banyak pejuang kebatilan menjadi pembela pejuang kebatilan menganggap jadi pembela kebenaran, sehingga menghasut dan menghasung orang-orang yang berkuasa untuk menggunakan kuasa menekan orang-orang ahlul haq. Barangkali tuan-tuan masih ingat bagaimana Imam Ahmad difitnah oleh orang yang bernama Ahmad juga. Jadi Haji Ahmad lawan Haji Ahmad. Satu Ahmadud Dalalah, satu Ahmad As-Sunnah. Ahmad Ibn Hanbal ala Sunnah. Ahmad bin Abi Du'ad
adalah pejabat dekat dengan khalifah sejak masa Al-Ma'mun. Yang namanya khalifah tentu ingin, ya maksudnya yang zona aman. Menurutnya, ketika dibisikkan Ahmad ini keras orangnya, cenderung memicu perpecahan umat. Maksud dia keras terhadap ahli bid'ah seperti dia. Nanti pecah barisan kita. Akhirnya 4 khalifah sejak Al-Ma'mun, habis itu Al-Amin, habis itu Al-Mu'tasim, kemudian setelah itu Al-Mutawakkil. Semuanya hanyut di bawah buayan pemikiran Al-Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad. Tahu tak tuan-tuan? Bahwa Ahmad bin Hanbal menurutnya adalah pemuka aliran ahli bid'ah yang menyesatkan. Terus dia ahli sunnah yang meluruskan. Masya Allah, Mu'tazilah ngaku ahli sunnah. Memang manis nama sunnah itu ya. Sehingga semuanya mau mengatakannya, tapi tidak mau mengikutinya. Subhanallah. Di masa Al-Mu'tasim, ketika diizinkan Imam Ahmad memberi hak jawab. Ini yang perlu ini. Harus kalau antum jadi pemimpin nanti ada yang memberi fitnah dari para, ya orang-orang seperti Ahmad bin Abi Du'ad ini, para pembisik ini yang biasanya busuk-busukkan. Nanti antum harus klarifikasi. Silakan diklarifikasi dan konfrontasi sekalipun. Dipertemukan. Akhirnya dipertemukanlah Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad yang disuruh untuk bermunazarah, berdialog secara ilmiah di depan khalifah langsung. Imam Ahmad pada asalnya tidak mau, karena dia tahu orang ini bukan dasarnya nanti ilmu, tetapi adalah pemikiran dan hawa. Yang namanya berdebat pakai pemikiran tanpa ilmu tak ada akhirnya. Yang kalah pun nanti dibilang dia yang menang. Kan sering kita dengar tuh. Terjadi dialog, habis itu keluar, yang ini jagonya yang menang, yang ini jagonya yang menang. Lalu kita saksikan ternyata kalah telak sebenarnya. Tapi begitulah keadaannya. Lalu terjadi perdebatan. 3 hari lamanya. Diulang kembali 3 hari. Karena masih penasaran. Jangan-jangan di hari pertama Imam Ahmad yang menang. Di hari kedua Imam Ahmad yang menang. Dicoba lagi hari ketiga Imam Ahmad yang menang. Coba lihat. Sebagian ahli bid'ah mencatat Imam Ahmad kewalahan menghadapinya. Karena apa? Karena ilmu Imam Ahmad hanya Al-Quran dan Sunnah. Tidak pakai ilmu kalam. Maka diperlukan ilmu kalam menghadapi orang Mu'tazilah. Untung ulama sirah, ulama sejarah banyak mencatat. Di antaranya adalah Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dia ceritakan kronologisnya dengan detail. Ternyata yang menang adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai waktu itu Al-Mu'tasim sudah mulai melembut pada Imam Ahmad. Dan mulai melihat dengan pandangan curiga pada Ahmad bin Abi Du'ad. Tapi kalau tidak pandai membisik, tidak syaitan namanya. Kalau tidak pandai membisik, tidak syaitan namanya. Ini Ahmad bin Abi Du'ad menyempaskan virus baru lagi. Apa itu? Seperti virus yang dilepaskan oleh Abu Jahal pada Abu Talib ketika akan meninggal itu. Apa virusnya? Hai Abu Talib, kalau kau ikut Muhammad, apa kata dunia? Nanti ayahmu salah. Jelas? Jelas? Terpengaruhlah Abu Talib. Tidak mungkin menyebutkan ayahnya yang berjasa itu sebagai orang yang keliru. Ini pula yang dibisikkan oleh Abu bin Du'ad kepada Al-Mu'tasim Al-Khalifah. Nanti kalau Ahmad kamu bebaskan, ya Khalifah Amirul Mukminin, apa kata dunia? Ternyata selama ini 2 khalifah ini
keliru nanti rusak reputasi Anda sebagai khalifah. Rusak reputasi ayah Anda Al-Ma'mun dulu yang juga khalifah. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Mu'tasim tetap menghukum Imam Ahmad juga, tidak membebaskannya. Sampai baru pada anaknya Al-Wathiq, baru dia Imam Ahmad dia bebaskan. Sampai Al-Wathiq mengatakan, andainya boleh seorang anak berlepas diri dari ayahnya, saya pasti akan berlepas diri dari ayah saya Mu'tasim. Karena dia sudah nampak kebenaran, tapi karena takut rusak ketenaran, akhirnya tetap memenjarakan Imam Ahmad. Maka dia muliakan Imam Ahmad dengan semulia-mulianya. Tapi lihat, Ahlus Sunnah itu yang sesungguhnya ketika dekat dengan penguasa, bukan menghasut dan mempedaya, bukan membusukkan, tetapi memberi nasihat. Ketika Imam Ahmad adalah bebas dan dekat dengan khalifah, banyak yang datang, ya Aba Abdillah, orang-orang yang dulu menyebabkan Anda di penjara masih banyak yang bebas itu, gimana caranya? Nah, kira-kira antum gitu gimana ya? Nggak usah antum lah, saya lah dulu, kira-kira gimana ya? Masanya gayung bersambut, kata berjawab. Iya kita, wajar aja kan? 4 khalifah membenamkan Imam Ahmad dengan tuduhan sesat, sehingga tidak sedikit yang mempengaruhi masyarakat bahwa Wahabi lagi. Siapa namanya? Imam Ahmad ini aliran sesat. Untung masih banyak murid-murid yang berilmu. Masa itu mereka lah yang akhirnya mengedukasi masyarakat dengan ilmunya bahwa Imam Ahmad tidak aliran sesat. Kalau tidak, habislah masa Imam Ahmad rahimahullah. Tapi mungkin untung masih banyak penuntut ilmu. Sehingga mereka walaupun sebenarnya ketakutan, karena siapa yang tidak ikut dengan apa yang dipaksakan oleh Ahmad bin Abi Du'ad sang ketua Mahkamah Agung itu, maka ancamannya tidak main-main. Murid Imam Asy-Syafi'i sampai mati di penjara, Al-Buwaiti, gara-gara fitnah itu. Ahmad bin Nasr Al-Marwazi sampai dipenggal lehernya gara-gara itu. Dan masih banyak ulama yang dipaksa untuk mengikuti aliran yang dianggap aliran benar, padahal adalah benar-benar aliran yang tidak benar. Tapi karena kedekatan dengan pemimpin. Maka pemimpin yang arif, supaya nama tidak corcoreng dalam sejarah, apalagi di saat dibuka di padang mahsyar, jangan sampai menjatuhkan hukuman yang tidak benar, adalah melakukan klarifikasi. Sebenarnya Mu'tasim sudah melakukan, cuman masih termakan oleh isu fitnah dan bisikan, sehingga terjadi pembusukan. Nah, Imam Ahmad apa yang dia lakukan? Subhanallah, dia bilang, lihat, ini Ahlus Sunnah yang harus diikuti oleh Ahlus Sunnah. Ketika sudah dapat peluang, bukan untuk memanfaatkan untuk mencelakakan orang. Apa kata beliau? Amma fima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Antara saya dengan mereka itu sudah saya halalkan. Artinya kezaliman mereka terhadap saya sudah saya maafkan. Amma fima bainahum wa bainallah. Adapun kesesatan antara mereka, sesat mereka dari jalan Allah, fa amruhum ilallah. Urusannya terserah kepada Allah. Insya'a afa'anhum wa insya'a azabahum. Kalau Allah menghendaki, Allah maafkan. Dan kalau Allah tidak menghendaki, Allah azab. Bisa enggak ya? Bisa enggak tuntut seperti itu? Nah, ini terkuasa di tangan kita nih. Makanya kaum muslimin dan muslimat perlu kali kita belajar adab. Seperti kata Abdullah ibn Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir, laisa minal adab, tidak termasuk beradab, atau artinya tidak beradab sama sekali, antazkura khasmaka bisu'i inda dhi sultan, yaitu kau menghasut penguasa, menyebut-nyebut keburukan lawanmu. Menyebut keburukan lawanmu. Karena itu adalah penguasa. Karena punya kuasa cenderung
untuk berbuat zalim. Ya, penguasa itu potensi berbuat zalim. Apalagi kalau dihembus dan dibisik-bisikkan. Kembali ke masalah tadi bahwa Nabi SAW mengunjungi orang-orang sakit sekalipun dalam keadaan belum beriman. Tapi Nabi berharap di saat-saat kritis itu. Karena yang namanya orang kalau merasa diperhatikan, dia merasa diperhatikan, maka biasanya akan mau mengikuti atau setidaknya simpati. Ini yang diharapkan oleh Nabi SAW ketika berkunjung atau menunggui pamannya Abu Talib ketika sakit akan meninggal. Cuman kalau bisa memang di saat-saat seperti itu jauhkan dari tempat-tempat yang banyak syubhatnya. Makanya wallahu alam sebagian dari kita lalai, kadang tanpa terpaksa. Kadang-kadang memilih tempat-tempat dirawatnya orang tua kita di saat-saat akhir, tempat-tempat yang kadang-kadang mungkin wallahu alam tidak mendukung untuk husnul khatimah. Di rumah sakit yang kadang-kadang adalah diajarkan atau secara SOP diberikan hal-hal yang mengarahkan kadang-kadang untuk hal-hal yang menyesatkan. Nasallallahu alaihi afiyah. Ma'asyir kiram. Pernah pula Nabi SAW datang atau berkunjung ketika salah seorang dari yang pernah membantunya, anak seorang Yahudi. Anak orang Yahudi, seorang remaja, anak muda orang Yahudi, ketika akan meninggal dikunjungi juga oleh Nabi SAW. Merasa mendapatkan perhatian itu dari Nabi SAW. Orang pasti curiga kaum muslim pada asalnya. Orang-orang yang tidak seagama pasti berprasangka buruk kepada yang tidak seagama dengannya. Jangankan tak seagama, tak sealiran pun kita sama kayaknya ya. Tak sealiran pun kadang curiga. Jangan tak sealiran, tak semasjid, tak seguru, walaupun sealiran. Cenderung untuk tidak berbaik. Sangka. Tidak usah, tidak semasjid, tidak semajlis. Ini sunnah ni tidak. Dia tidak ngaji sama kita di Ittihad ni. Lah, Masya Allah, tabarakallah. Iya, ada perasaan itu ada. Dan ketahui itu dari syaitan sebenarnya. Itu dari syaitan. Oh ini tidak tahsin tidak sama kita. Tahsin pun masalah juga. Jadi pasti dia pada asalnya berprasangka itu. Tapi ketika Nabi datang, pada dia hanya seorang remaja kecil. Ya, orang tua ialah diharapkan sebagai ada ketokohan yang dia anak muda yang kadang-kadang bekerja bersama Nabi SAW, diupahin oleh Nabi SAW. Datang. Nah di saat itu Nabi memanfaatkan peluang. Untuk apa? Supaya dia husnul khatimah. Ini saat-saat krusial ini. Di last time. Tempat waktu-waktu akhir yang menentukan. Sebelum gargar. Sebelum nyawa di tenggorokan. Atau di kerongkongan ya. Mana betul itu? Tenggorokan atau kerongkongan? Sama ya? Alhamdulillah. Mana tahu kadang-kadang. Baik, sebelum napas di tenggorokan. Akhirnya Nabi katakan kepadanya, Aslim ya gulam. Ya gulam, wahai anak muda, masuk Islam. Taslam. Kalau disuruh masuk Islam berarti dia bukan anak kecil lagi. Artinya sudah balik. Walaupun sebenarnya belum balik. Sebab apa? Anak-anak kaum musyrikin walaupun belum balik, nanti di akhirat diuji. Tapi kalau anak orang muslim meninggal belum balik, otomatis masuk surga. Apa sebab? Karena mati dalam keadaan fitrah. Sebab orang muslim lahir di kalangan muslim, insya Allah ikut orang tuanya. Sah?
Sahih? Tapi anak orang kafir belum tentu ikut orang tuanya, maka tidak dihukum langsung masuk neraka, tapi juga tidak dihukum langsung masuk surga. Karena apa? Potensi ikut orang tuanya besar. Potensi dia ikut orang tuanya sangat besar. Tapi dihukum langsung neraka juga tidak. Karena ada kemungkinan dia di tengah jalan dapat hidayah. Maka Nabi SAW berusaha supaya dia dah putuskan sekarang, jangan nanti ujian lagi. Kalau bisa lulus tanpa ujian kan lebih bagus kan? Sah? Bisa lulus tanpa ujian lebih? Tentu tidak mau ya? Lulus tanpa tes. Sebab kalau lu pakai tes kadang harus ada tes. Sah? Tapi kalau sudah lulus tanpa tes, biasanya tesnya nggak ada lagi tuh. Sah? Nggak ada juga ya? Memang syarat lulus tanpa tes ada tes dulu. Nah, itu lain hal itu. Nah, artinya ini langsung. Maka Nabi SAW mengatakan aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat. Ma'asyil kiram. Akhirnya dia melihat ke ayahnya. Masya Allah. Biasalah anak tentu juga sayang sama ayah. Luar biasa. Makanya baik-baikan akhlak kita sama anak kita. Karena di saat-saat penting itu, dia akan sangat terpengaruh oleh kita. Sangat terpengaruh oleh kita. Makanya orang tua yang baik kepada orang anaknya, ini luar biasa. Anak itu adalah sirru abihi, adalah rahasia orang tuanya. Artinya apa? Hakikat orang tuanya akan terlihat pada akhlak anak kita. Maka lihat ayahnya. Artinya minta semacam izin lah ya, atau isyarat. Ya, dia tidak bisa ngomong banyak lagi. Akhirnya ayah beri isyarat, ati' Abul Qasim. Ikuti Abul Qasim. Dia tidak nyebut Rasulullah, kenapa? Kenapa dia tidak sebut ati' Rasulullah? Kalau Rasulullah berarti Islam pula ayahnya. Ayahnya belum Islam. Makanya dia bilang Abul Qasim. Ikuti Abul Qasim. Kira-kira menurut tuan-tuan, ayahnya memberi izin itu, ada tidak pengaruhnya karena dijenguk oleh Nabi? Ada. Karena awal tadi saya katakan, awalnya curiga dia. Mati sendirilah. Kemarin diajak kerja karena butuh. Sekarang mau mati ya butuh apa lagi, sah? Tapi Nabi ternyata waktu seperti itu yang paling dibutuhkannya. Apa sebab? Ini keuntungan besar bagi Nabi SAW. Untung Nabi gara-gara itu. Masuk Islamnya orang beruntung Nabi. Kenapa enggak saya? Enggak masuk catatan kebaikan enggak? Masuk catatan kebaikan enggak bagi Nabi? Iyalah. Antum enggak tahu ya. Setiap nama masuk Islam itu ada pemasukan untuk Nabi. Enggak tahu ya? Astagfirullah. Itu makanya antum enggak rajin berdakwah nampaknya. Setiap ada yang ikut terdapat hidayah, ada uang, ada pahala bukan uang, pahala, ada pahala masuk. Kadang-kadang antum tidur tak sadar rekening ada notifikasi. Lupa ya saya. Makanya jangan berhenti berdakwah walaupun hanya satu ayat. Tapi berhentilah bikin subuhat. Walaupun hanya satu subuhat. Karena satu subuhat menghancurkan. Tapi satu ayat menyelamatkan. Hati-hati kita. Makanya jangan menjadi ahli subuhat. Tapi jadilah ahli ayat. Makanya kalau mau dekat dengan orang, jangan jadi pembisik. Tapi jadilah penasehat yang menyehatkan. Bukan menjadi pembusuk yang menebar subuhat. Hati-hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ayahnya pun memberikan isyarat, silahkan ikut Abul Qasim. Apa sebab? Karena sebelumnya memang dia sudah juga banyak cerita tentang Nabi kepada ayahnya. Makanya kebaikan Nabi itu sekarang ini hasilnya. Walaupun kepada orang non-Muslim kita disuruh berbuat baik. Siapa yang suruh kita harus mencelakainya?
Cuman hati tak boleh dipungkiri. Benci pada orang yang tidak baik. Maka seburuk-buruk dosa adalah kekufuran dan kesyirikan. Harus kita benci. Tetapi benci itu ada sayangnya. Ingin memberikan hidayah kepadanya. Dan memberikan pelayanan dan khidmat yang dibolehkan. Allah tak melarang itu, bahkan menganjurkan. Maka jangan heran ketika Abdullah bin Amr ibn al-As ketika dia menyembelih kurban di hari Idul Adha, dia pesan sama pembantunya atau budaknya, mulai kalau kau dah selesai, mulai dengan tetangga kita Yahudi. Masya Allah, Yahudi. Ibnu Taimiyah, yang kata orang-orang ahli bid'ah, serem sekali. Karena ini bosnya Wahabi katanya. Inspirator besar Wahabi. Yang katanya haus darah, na'udzubillah. Mereka karena tidak tahu saja. Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak jauh juga dari Imam Ahmad rahimahullah. Ketika musuh bebuyutannya yang menyebabkan dia disiksa dan dipenjara, dipitnah dan dijauhkan, ketika meninggal, belum orang lain datang ke rumah duka, dia yang pertama sampai di situ. Subhanallah. Dia katakan kepada anak-anaknya, mulai hari ini saya ganti ayah kalian. Tapi jangan salah paham dah. Bukan nikah sama ibu kalian, bukan. Maksudnya untuk nafkah, apapun yang kalian butuh, bilang sama saya. Walaupun tak salah juga kalau dia nikah sama ibu mereka kan. Tapi kan belum boleh kan. Tak boleh melamar waktu itu. Belum. Dan buktinya Ibnu Taimiyah sampai mati tidak menikah. Jadi ternyata memang tidak ada itu. Tapi antum aja itu. Perasaan antum aja. Nah, dia ingin menikah. Tidak. Benar-benar nafkah. Kemudian ketika terjadi perundingan, tukar-menukar tawanan dengan orang-orang Mongol, orang-orang Tatar, lalu dibebaskan oleh orang Tatar tawanan Muslim saja. Padahal di antara mereka ada juga tawanan non-Muslim, Yahudi dan Nasrani, Ahlul Zimmah. Sebab orang Tatar ketika mereka masuk ke negeri Islam, semua diangkutnya. Paham tak? Semuanya diangkutnya. Maksud diangkut, ya ditahannya, dipenjarakannya. Yang Muslim, non-Muslim. Karena di masa itu, karena keadilan Islam tegak, yang memimpin adalah orang Islam, non-Muslim nyaman tinggal di negeri Muslim. Maka ada yang mereka tertawan juga. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kepada Raja Mongol, ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Masuk syarat kami, ahlu zimmah, orang-orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani yang dulu warga kami, itu harus juga dibebaskan, masuk syarat. Bahkan itu didahulukan dari tawanan muslim. Nanti salah paham pula tuan-tuan nanti. Berarti lebih cinta pada Yahudi dan Nasrani daripada orang Islam ya. Ini bisa jadi dipelesetkan oleh ahli subuhat. Bukan. Antum pahami konteksnya. Konteksnya. Sama dengan kalau rapat pimpinan, antum jangan bicara gaji pimpinan. Gaji pimpinan otomatis banyak yang mikirkannya. Mulai dari terrendah sampai tertinggi mikir gaji pimpinan. Tapi yang luput dari apa adalah menaikkan gaji bawahan dan insentif mereka. Bicaranya adalah untuk bawahan. Sebab kalau bawahan naik, pimpinan melompat tinggi. Makanya sistem per dipakai. Kalau per di bawahnya kuat lonjakannya, kita telambung semakin tinggi. Ini yang kadang tidak dapat oleh banyak daripada ahli-ahli manajemen. Ya kalau terlambat, sekarang dimulai. Naikkan gaji bawahan, otomatis habis anggaran, gitu ya. Itu yang antum takut. Bukan. Naikkan gaji bawahan, atasan otomatis naik. Ketika ada pemotongan, potong gaji yang besar-besar itu dulu. Jangan gaji yang kecil-kecil. Nah, ini payah nih Ustaz. Nah, kalau gitu enggak usah Ustaz jadi presiden, enggak usah aja. Nah, menderita tonton jadi pejabat saya nanti. Nah, jelas? Tidak usah aja ya. Nah, ma'asyarul kiram yang mati Allah.
Akhirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang katanya kasar itu, rupanya tidak. Ketika para musuh-musuhnya, ketika dia diberikan Allah kebebasan, bahkan ada santrinya atau muridnya yang melaporkan, Buya, Buya, si Anu udah bungkang Buya. Tahu bungkang? Enggak tahu, mati ya. Ini sebutan buruk bagi orang-orang yang mati buruk. Sah? Apa? Kalau antum bilangnya apa? Sudah modar ya? Ah, sudah modar ya. Apa kata itu ya? Enggak pandai lah, enggak ada lagi bahasa yang bagus bisa kau ucapkan. Antu gembira orang mati binasa. Marah dia sama muridnya. Begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman karena banyak yang merasa tersinggung karena beliau memang tegas dalam menjelaskan yang benar-benar, yang salah, salah. Dan orang yang salah paling tak suka disebut salah. Salah saya. Orang yang bersalah paling tak senang disebut salah. Walaupun dia suka ngikutin yang salah. Kalau tidak percaya, cobalah. Ya, antum nanti ada pejabat misalnya korupsi. Antum undang ustadz, undang beliau, suruh bicara tentang korupsi. Kira-kira nyaman enggak dia? Hah? Nyaman enggak ya? Hah? Pasti enggak nyaman. Sahih? Kita kalau suka bid'ah, lalu diundang ustadz ceramah tentang anti bid'ah, nyaman enggak ya? Nyaman enggak? Hah? Makanya kalau ada yang kepanasan dengan pembahasan masalah bid'ah, jangan-jangan penikmat bid'ah. Masalah juga bicara tentang masalah mencuri atau berdusta. Awak sering berdusta. Suka belagu kan? Nah, cerita atau ceramah tentang dusta. Akhirnya orang akan gelisah yang suka berdusta. Cuman kalau ceramah tentang yang baik-baik aja, walaupun kita tidak baik, ikut juga kita nimbrung, sah? Betul tidak? Bicara tentang kasih sayang, walaupun kita tidak penyayang, tapi ikut juga kita senyum. Apa sebab? Ternyata awak dianggap juga penyayang semua orang. Kan cerita tentang penyayang ada yang disalahkan. Cerita tentang cinta ada yang disalahkan. Cerita tentang kerjasama ada yang disalahkan. Ya tidak ada. Makanya nahi mungkar lebih berat daripada amar ma'ruf. Makanya banyak dari kalangan kita kaum muslimin, golongan tertentu yang memang fokus pada amar ma'ruf, tidak boleh nahi mungkar. Akhirnya apa? Timpang. Karena ma'ruf takkan berdiri kalau mungkar tidak hilang. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya tadi anak tadi masuk Islam. Untung tidak hadir syaitan. Ya, untung tidak hadir syaitan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ini juga dalam rangka memberikan semangat dan mengambil hati. Karena orang ketika sakit perlu dukungan-dukungan, perlu harapan-harapan. Nah, makanya ketika dia sakit, Nabi SAW menjenguknya. Di dalam As-Sahih Bukhari dan Muslim, lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di atas keningnya. Kenapa kening? Kenapa kening? Hah? Antum kalau bermasalah, apa biasanya yang lahir? Pening kan? Nah, makanya apapun penyakit pasti ada kaitannya dengan kepala. Maka ketika kepala kita dipegang, tidak usah dulu ya oleh Nabi, dipegang sama anak kecil saja. Sah? Itu punya anak ya.
masih kecil atau cucu, pijit kepala tuh, katanya kan, rasanya hilang enggak ya? Apalagi yang megangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicintai oleh mereka lebih daripada mencintai diri mereka sendiri. Sekarang Nabi yang datang memberikan perhatian itu. Maka Nabi SAW memegang kening beliau, kemudian thumma masaha yadahu ala wajhihi. Kemudian mengusapkan tangannya ke wajah Sa'ad wa batnihi, dan juga perutnya. Thumma qala, lalu dia berdoa. Siapa yang berdoa? Nabi SAW. Allahumma shfi Sa'adan. Ya Allah, sembuhkanlah si Sa'ad ini. Sembuhkan si Sa'ad ini. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita aja ketika datang ke dokter, pada risau juga dia mau bayar kan? Tapi ketika dokternya pandai, pas masuk dengan wajah yang familiar dan berseri, dia bilang, Masya Allah, silakan masuk Pak. Ada yang bisa dibantu. Udah hilang setengah sakitnya itu. Sering kita, belum berobat. Dengar dokternya aja sudah hilang sakitnya. Subhanallah. Tadi pas mau berangkat, luar biasa, kumat. Tapi sampai di depan dokter, semacam hilang. Subhanallah. Jadi mau betul-betul meringankan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ya ditanya dengan bahasa yang Masya Allah penuh perhatian. Kemudian dipegang pula kening kita. Kemudian ditekan-tekan perut kita. Akhirnya subhanallah, itu yang demikian itu juga obat yang luar biasa bagi yang sakit. Ditambah lagi dengan doa dan harapan berindah apa-apa, Pak. Ini penyakit. Sebentar insya Allah akan sembuh lagi. Saya doakan ya Pak ya. Masya Allah. Doa dokter saja luar biasa bagi kita. Apalagi doa Nabi SAW. Nah, oleh itu Nabi SAW memegang keningnya, mengusapkan wajahnya, kemudian juga supaya juga mengenal atau seperti apa sakitnya, kalau panasnya panas sekali atau bukan, sekaligus juga mendeteksi keadaannya. Dan salah satu bentuk dari keakraban, kalau kita masih berani menyentuh tubuh saudara kita, ada keakraban. Tapi kalau orang yang tidak biasa, kita paling-paling dari jauh aja tanya, sah? Betul tak? Kalau tidak akrab kadang tidak berani kata. Tapi kalau kita akrab, menunjukkan keakraban dengannya, dan itu tentu saja akan sangat berpengaruh kepada psikis dan perasaannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian ketika kita datang ke tempat orang yang sakit, maka doakanlah doa-doa yang terbaik. Karena doa itu pada asalnya doa itu diaminkan oleh malaikat. Doa diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mengaminkan dan Allah SWT mengabulkan, maka insya Allah itu menjadi sebab cepatnya saudara kita disembuhkan atau keluarga kita disembuhkan. Seperti hadis yang sebelumnya ketika Nabi membaca As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak 7 kali. Kata Nabi, andainya ajalnya belum sampai, maka akan disegerakan kesembuhannya. Ya kalau memang ajalmu sampai, Allah akan segerakan kesembuhannya. Maaf. Jadi ketika ziarah kepada orang sakit, kata Nabi SAW, dalam hadis Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Idza hadartumul marid awil mayyit," apabila kamu hadir
di depan orang yang sedang sakit. Au al-mayyit, atau orang yang sudah meninggal. Faqulu khairan, maka doakanlah yang baik-baik. Ya, kalau tadi orang sakit, apa doa baiknya? Allahumma rabban nas, azibil fashfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Atau doa yang lain tadi, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik aras yang besar, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, 7 kali kita ucapkan, Allah diaminkan oleh malaikat, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita datang mengunjungi orang yang sakit, orang yang meninggal. Orang yang meninggal, kita ucapkan semoga husnul khatimah. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah melapangkan kuburannya. Dan semoga orang yang ditinggal sabar dan tabah menerima. Karena sabar dan tabah menerima itu bukan masalah mudah. Yang ibu-ibu tuh nangis, tenanglah bu, jangan nangis lagi. Bapak tuh tak balik lagi, katanya dia kan. Nah itu karena kalian tidak merasakan katanya. Awak pula karena kalian tidak merasakan. Awak lebih duluan mati mak awak daripada mak dia kan. Bini aja yang belum. Itu masalahnya betul juga, belum juga merasa ya. Semoga tidak. Kalau perlu kita yang dulu ya bu ya. Nah, berat bu ya. Berat. Nah, Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, katakan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan semua yang kalian katakan. Kalau kita katakan baik, tentu aminnya untuk yang baik. Tapi kalau kita katakan yang buruk, khawatirnya diaminkan untuk hal yang buruk. Nah, jadi kalau gitu memang penting kita menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setidaknya doa tadi, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, sabar. Ini menyucikan. Tapi tadi ada kemarin yang ada orang Badui itu tidak mau dia terima ya. Bilang nggak apa-apa. Ini tambah panas badan saya. Orang tua segera masuk ke kubur. Ya kalau gitu masuklah kata Nabi alaihissalatu wassalam. Kan tinggal mengaminkan. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan membersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan. Dan juga membersihkan sel-sel kita dari sel-sel sakit dan mati. Kan setiap penyakit itu kan ada sebenarnya adalah pemulihan di dalamnya. Banyak sel, kan sakit itu kan ada suatu sistem yang rusak dalam tubuh kita. Lalu dengan sakit itu yang rusak itu dihilangkan. Dan kalau sudah hilang yang rusak itu, maka yang tinggal adalah yang sehat. Maka sel-sel yang mati itu memang perlu untuk dihilangkan. Salah satu cara di antara cara yang Allah turunkan adalah dengan membuat kita sakit. Misalnya bersin. Bersin itu Masya Allah. Tahu enggak kecepatannya itu? Hah? Kata Profesor Harun Yahya, kecepatannya sama dengan pesawat jumbo. Sampai 1.500 km per jam. Makanya bersin jangan hadapkan ke kawan. Terbang kawan nanti. Makanya bersin disuruh menutup mulut atau hidung kita dengan harapan supaya tidak menyebar virusnya. Kenapa bersin? Karena memang alat apa istilahnya penangkal rudal ya, penangkal penyakit yang Allah siapkan dalam hidung kita berfungsi baik. Jadi ada molekul-molekul yang tak dikenal, tak punya izin masuk, pas masuk, itu diserang habis sama bersin tadi. Maka tercampak dia keluarkan. Oleh sebab itu supaya tidak kena orang lain, maka disunahkan untuk ditutup mulut. Loh baca alhamdulillah, iya memang. Dibaca alhamdulillah, karena memang itu adalah sehat. Maka bersin, menurut para dokter tidak boleh ditahan. Bersin jangan ditahan.
biarkan. Tapi jangan lepaskan pada orang lain. Nah, itu aja. Lepaskan pada orang lain. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata-kata yang baik, harapan-harapan harus kita tetap katakan di depan orang-orang yang kita jenguk, baik orang yang sakit atau keluarga yang meninggal. Karena saat itu doa kita diaminkan diaminkan oleh para malaikat. Kemudian hafalkan juga lah mantra-mantra yang diajarkan Rasulullah atau ruqyah syar'iyah yang diajarkan. Bacakan Al-Quranul Karim, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Mu'awwizat. Atau seperti doa Nabi SAW, Bismillahi arqiq, Allahu yashfiq min kulli syai'in yu'zik. Nah, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, Allahu yashfiq. Seperti yang sudah disebutkan pada kajian yang sebelumnya. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Ya Allah lah yang menyembuhkanmu dari segala penyakit yang menyulitkanmu atau memberi mudarat kepadamu. Dari kejahatan setiap jiwa atau mata orang hasad, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ternyata ruqyah itu boleh. Karena sebagian memahami dari hadis masuk surga 70.000 orang dari umatku tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satu cirinya adalah la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Sebab apa? Wa 'alallahi tawakkalun. Karena tawakal sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan melarang meruqyah. Jelas? Karena Nabi menyuruh kita meruqyah. Nabi juga meruqyah. Dan Nabi juga diruqyah. Nabi masuk surga pakai hisab enggak? Nabi pakai hisab masuk surga. Nabi masuk surga tanpa hisab. Beliau meruqyah. Beliau juga diruqyah. Ini kadang ada syubhat. Enggak boleh meruqyah, enggak boleh diruqyah. Keliru. Yang benar adalah jangan minta diruqyah. Tapi kalau nanti pas antum sakit, lalu diruqyah oleh yang menjenguk dengan ruqyah syariah, bukan mantra dukun ya. Ya, jangan ditepik pula mulutnya. Saya nak masuk surga tanpa hisab. Bukan. Nabi sendiri diruqyah. Beliau sendiri ruqyah. Dan membiarkan sahabat diruqyah. Dan membolehkan sahabat meruqyah. Jelas? Nah, kalau jelas, kita tutuplah sampai di sini dulu. Ya kan itu syaratnya. Kalau sudah jelas, di dalam sudah terang kaji, di luar sudah terang matahari, maka kita pun berbisa pulang ke rumah sendiri. Dah, kita cukup ya? Pak, masih terpukau. Enggak boleh tutup dulu. Hah? Dah ya, kita tutup aja dulu. Kesimpulannya adalah bahwa menjenguk orang sakit itu sangat besar pengaruhnya. Apalagi bagi orang-orang yang hendak kita dakwahi atau orang yang mungkin bukannya non-muslim saja, orang-orang yang mungkin maksiat di saat akhir-akhir hayat, ya kita bujuk untuk bertobat. Mungkin dia lupa, tidak ada yang mengingatkan. Mungkin dia lalai, tidak ada yang memberikan masukan. Maka kita ingatkan. Ya, dengan cara-cara tertentu lah. Kalau malu menyebutkan, tobatlah jual, ada lama dosa besar. Tidak mesti begitu. Tidak ada kisahnya, tambah lagi jadinya. Ada kisah murid-murid Imam Abu Zur'ah dulu, kan disunahkan mentalkin orang yang akan meninggal. Bukan setelah meninggal ya, akan meninggal. La ilaha illallah. Lalu mereka saling pandang. Siapa pula yang mentakilkan syekh besar seperti ini? Akhirnya ada yang punya ide. Di antaranya ada yang punya ide, kalau saya tidak salah, adalah keponakannya Ibnu Abi Hatim. Lalu dia baca, ayo kita baca hadis, kita baca sanadnya. Akhirnya mereka baca sanadnya, didengar oleh Abu Zur'ah, dia nyambung sanadnya. Dia sendiri yang nyambung sanadnya sampai ke Rasulullah SAW dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah
siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, sampai di situ dia pun sudah pergi. Nah, mantap kan? Nah, jadi pandai-pandailah Tuhan, tidak perlu disebutkan, abang selama ini maksiat terus bang, tambah payah lah dia. Nah, sampaikan aja, alhamdulillah bang, bagaimanapun keadaan Allah tuh maha penyayang, Allah maha pengampun, abang tidak perlu risau, abang akan kalaupun pulang, misalnya saat ini, pulang kepada yang maha pemurah, maka banyak-banyak berharap kepadanya, mohon ampun, udah selesai. Mudah-mudahan Allah berikan dia akan taubat nasuha pada masa itu. Dan kita adalah orang yang menjadi pahlawannya. Masuk rekening lagi sih. Masuk rekening lagi. Tanpa kita duga. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam semua keadaan untuk berbuat kebaikan. Intinya, jangan berhenti berniat baik, kata Imam Ahmad. Karena selama kau berniat baik, engkau akan jadi orang baik. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan masih ada hari untuk kita bersama lagi. Jangan kemana-mana. Insya Allah aku pasti kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.